Ibu bapak saudara-saudara, seperti topik tadi saya katakan bagaikan bejana yang mulia. Ada 3 hal penting yang akan kita lihat dari pembacaan 10 ayat ini, bahwa bagaimana dikatakan bejana ini, ya, bahwa bejana yang mulia itu dibentuk sesuai maksud dan rencananya. Jadi bejana yang mulia ini dibentuk sesuai dengan maksud dan rencananya. Si pemilik bejana ini untuk menjadikan sebuah bejana yang mulia, menjadikan sebuah bejana yang berharga, dia akan membentuk sesuai dengan rencananya. Mau buat apa bentuknya? Mau model mana dia? Dan bagaimana rupanya nanti bejana ini, itu dia bentuk sesuai rencana yang ada di pikiran dan di hatinya. Demikian halnya itu dengan kita. Tuhan memiliki rencana masing-masing dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Dari siapapun kita terlahir, siapa ayah kita, siapa ibu kita, jangan pernah sesali siapa ayah dan ibumu. Bagaimanapun keadaan dia, apakah dia orang baik, apakah dia pemabuk, apakah dia pejudi, apakah dia pezina, dan sebagainya. Jangan pernah sesali dari siapa yang kau lahir. Kalau engkau bisa lahir di dunia ini, kita bisa hidup di dunia ini, direstui oleh Tuhan kita hidup di dunia ini, ada maksud yang besar dari Tuhan untuk kita. Haleluya. Ada maksud dan rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Bagaimana itu caranya? Biar Tuhan yang membentuk kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui langkah selanjutnya yang akan dia hidupi ke depan. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, kita syukuri, ini anugerah Tuhan. Haleluya. Dan biarkan dia terus proses seperti seorang yang sedang membentuk sebuah bejana yang dikatakan oleh firman Allah ini, sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan di hati oleh si pembuat bejana. Firman Allah tadi berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Dia sedang bekerja, dia sedang membentuk bejana-bejana ini, modelnya bagaimana, bentuknya nanti bagaimana, hasil akhirnya nanti bagaimana. Dia sedang lihat orang ini bekerja. Dan tentu jenis-jenis dari bejana ini yang akan dia buat itu sangat banyak jenisnya dan rupanya seperti kita. Walaupun namanya kita sama-sama manusia, karakter kita, sifat kita itu beda-beda. Dan kemungkinan besar tidak ada yang sama walaupun sudah kembar. Ya. Walaupun sudah kembar, lahir kembar, karakternya, pikirannya, tindakannya, cara-caranya itu berbeda-beda. Sama halnya dengan ini, namanya bejana, tapi jenis-jenisnya yang sedang dikerjakannya itu bermacam-macam, sesuai dengan apa yang ada di hati dan di pikiran oleh si pembuat bejana. Demikian halnya yang digambarkan ini, seperti itulah Tuhan sedang membentuk dan memproses kita semua. Haleluya. Kebetulan kata firman Allah, Yeremia itu melihat bahwa dia sedang bekerja dengan pelarikan, dengan alatnya. Bagaimana dia membentuk bejana-bejana ini sesuai dengan hati dan pikiran si pembuat bejana. Dan pasti ketika bejana-bejana yang sedang dikerjakannya itu mungkin
kurang baik menurut rupa dan pikiran dia, kurang baik menurut pemandangan yang dilihat oleh si pembuat bejana, maka dia akan membentuk kembali, dia proses kembali. Mungkin dia akan ulang lagi, dalur ulang kembali supaya sesuai dengan kehendaknya. Bukankah demikian seringkali dalam hidup kita? Ketika menghadapi proses, Tuhan ingin mendalur ulang kita seperti sampah yang barangkali yang dikumpulkan untuk disatukan, didalur ulang kembali untuk bisa berubah menjadi satu bentuk yang baru. Demikian halnya kita di dalam Tuhan. Untuk menjadikan manusia yang baru, menjadi manusia yang berharga, bagaikan bejana yang mulia, seringkali harus masuk dalam dapur perapian, di dalam dapur proses, supaya apa yang Tuhan inginkan tentang hidup kita terjadi menurut kehendaknya. Itulah sebabnya kita harus selalu rela bagaimana Tuhan membentuk kita. Haleluya. Yang kedua, bejana yang mulia berharga di hadapan pemiliknya. Tanah liat itu sangat berharga di tangan tukang periuk. Engkau dan saya juga sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Engkau dan saya berharga di tangan Tuhan. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, si pembuat bejana, itu sangat berharga. Dia akan membentuknya. Dia akan menjadikan apa yang dia mau. Berharga di tangan si pemiliknya. Yesus sudah mati di Golgota. Dia rela tersalib di Golgota untuk menebus dirimu dan diriku. Dia korbankan nyawanya. Bukankah itu satu bukti bahwa engkau dan saya berharga di mata Tuhan? Haleluya. Coba renungkan sejenak. Pikirkan dulu, siapakah kita ini? Sampai sedemikian rupa tindakan kasihnya Tuhan itu. Dia rela mati mengampuni dosamu dan dosaku. Karena memang engkau dan saya sangat berharga, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Engkau dan saya juga di tangan Tuhan, di mata Tuhan itu sangat berharga. Haleluya. Dia jagai dirimu, dia jagai hidupku. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan, Yesaya pasal 43 bagian ayat 4 bagian A. Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Firman Tuhan berkata begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku apa katanya? Mengasihi engkau. Katakan amin. Yesaya 43 ayat 4 bagian A ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini, kata Tuhan, mengasihi engkau. Kita bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rela mati bagi kita di Golgota, karena engkau dan saya berharga dan mulia. Engkau bukan barang murahan. Engkau bukan barang imitasi. Engkau bukan kaleng-kaleng. Bukan belek-belek. Kamu ini barang berharga. Haleluya. Barang berharga itu selalu ditempatkan di tempat yang pantas dan layak. Dijaga, safety, seperti emas, seperti berlian, seperti benda-benda mulia. Itu pengawalannya sangat ketat. Ketika dipamerkan pun di pameran, itu enggak tanggung pengawalnya, safety-nya, penjagaannya. Karena itu barang logam mulia yang berharga, dijaga. Alkitab bilang kita ini seperti biji mata Tuhan yang selalu dijaga, diproteksi, dipelihara. Barang mulia
harganya juga sangat tinggi. Itulah kehidupanmu. Makanya ibu bapak, setan pun, iblis ingin merampas engkau dan saya. Karena kamu barang berharga, ingin mencuri hidupmu, ingin mencuri sukacitamu, ingin mencuri damai sejahteramu, ingin mencuri kesenanganmu, ingin mencuri ketenanganmu. Dia ingin memiliki dirimu karena engkau barang berharga. Kalau bukan barang berharga, iblis pun gak suka denganmu. Karena pasti dia bilang temannya kita, sama-samanya kita orang jahat. Tapi karena engkau orang baik, barang baik, barang berharga, barang yang asli, yang sudah disucikan, ditebus oleh darah Yesus, dia pun suka memiliki dirimu. Makanya dia coba merusak hidupmu. Makanya jaga dirimu selalu. Haleluya. Yang ketiga, bejana yang mulia dipakai untuk kemuliaannya. Bejana yang mulia itu dipakai untuk kemuliaannya. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana ketika seseorang itu bertobat, maka Tuhan akan memakai orang itu. Apakah suatu pribadi, suatu kelompok, suatu bangsa, apa saja, kata Alkitab di sini, bahwa ketika seseorang itu bertobat, maka Tuhan akan memakai kehidupannya. Katakan amin. Coba kita lihat juga, bandingkan 2 Timotius pasal 2 ayat 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 21 bilang begini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya baca ayat ini sekali lagi. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, berarti dia bertobat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ingat bahwa kita semua ini bagaikan perabot-perabot yang berjenis-jenis ditempatkan di satu rumah, gambaran dari pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Rumah Tuhan ini, kita semua ditempatkan oleh Tuhan dengan maksud satu sama lain, saling mengasihi, saling melayani. Dan kita diberi karunia-karunia yang berbeda-beda. Ada yang menyanyi, ada pemain musik, ada pengkhotbah, ada penerima tamu, ada yang kolektan, dan macam-macam. Menjadi bagian dari perabot-perabot. Dan apapun jenisnya itu, semua mulia. Haleluya. Semua berharga. Dan siapa orang yang ditempatkan jadi jenis dari perabot itu adalah mereka yang menyucikan dirinya. Berarti yang sudah bertobat. Sebagaimana ayat dalam kitab Yeremia tadi. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi bejana yang memuliakan Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru ini, dalam suratan 2 Timotius ini bilang, gambaran dari perabot-perabot. Saya tidak bisa seperti saudara, saudara tidak bisa seperti saya. Kita beda karunia, beda talenta. Kemampuan kita berbeda-beda. Bagaikan jenis-jenis perabot ini. Kita ini berbeda latar belakang, berbeda marganya, berbeda sukunya, berbeda pendidikannya, berbeda statusnya. Kita bagaikan perabot yang ditempatkan di satu rumah, ditempatkan di gereja ini. Makanya hargai. Apapun karunia yang diberi Tuhan, engkau ini perabot yang mulia. Haleluya. Saya ulangi, hargai. Engkau syukuri dirimu apapun keadaanmu. Engkau adalah bagian dari perabot di rumah Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan. Dia tempatkan engkau dan saya di rumah Tuhan. Makanya dukunglah pelayanan ini. Haleluya. Dukung. Apapun yang kau bisa lakukan, lakukanlah, karena kau bagian yang memperindah, mempercantik, mempermanis
jenis pelayanan ini bagaikan jenis perabot itu yang ada di rumah. Perabot-perabot itu bukan hanya 1, 2, 3 macam, berbeda-beda. Tapi itu semua ditempatkan sehingga rumah itu makin indah, makin manis, dilihat, dipandang oleh mata. Dan itu bukan sembarangan ditempatkan perabot itu. Pasti ada maksud dan tujuan si pemilik rumah menempatkan perabot itu di mana dia ditempatkan. Dan Tuhan juga punya maksud yang tertentu bagi kita. Dia berikan kita karunia-karunia, talenta-talenta yang berbeda-beda, bagaikan jenis-jenis perabot, karena dia ingin menempatkan kita di tempat itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Haleluya.